Ya pemirsa, Indonesia punya rekor pertemuan yang tidak terlalu bagus sebenarnya saat menghadapi Thailand. Kedua tim ini pernah 23 kali bertemu dan Indonesia hanya menang 5 kali, sedangkan Thailand pernah atau katakanlah sudah 15 kali unggul dari Indonesia. Sisanya berakhir imbang. Jadi pertanyaannya, untuk laga final malam hari ini, mampukah Indonesia memperbaiki rekor pertemuannya dengan Thailand dan tentunya bisa meraih atau menyumbangkan medali emas dalam SEA Games 2023 ini? Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pengamat sepak bola yang juga merupakan Ketua DPP Perindo Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Effendi Syaputra. Selamat sore Bang Effendi. Sore Mbak Fani. Lemes apa senang sih? Iya, Jangan sore, lemes dong, sore. semangat dong, Siap, semangat ya. Siap. Bang Effendi melihat bagaimana atau katakanlah melihat di atas kertas dan juga tentu saja prediksi Bang Effendi terkait dengan pertemuan antara timnas Garuda kita melawan Thailand malam hari ini dengan kondisi yang saat ini dialami oleh kita timnas Indonesia seperti apa? Ya, Thailand tetaplah sebuah negara terbaik saat ini di Asia Tenggara, tetap menjadi momok menakutkan buat siapapun di Asia Tenggara. Pembinaan mereka luar biasa. Tim senior dan usia muda mereka merajai Asia Tenggara. Ini dibuktikan dengan berkali-kali menjadi juara AFF dan menjadi juara SEA Games. Dan kalau ditanya peluang, inilah kesempatan Indonesia untuk memecahkan puasa panjang kita ya, karena sudah 32 tahun. Tahun 91 adalah kali terakhirnya kita meraih medali emas di SEA Games Manila. Kita sempat hampir memecahkan rekor itu di tempat yang sama di Manila 2019. Dan di saat itu juga timnas Indonesia SEA Games itu dilatih oleh Coach Indra Safri. Jadi saya pikir kalau ditanya inilah momentum tepatnya. Coach Indra Safri tentunya punya pengalaman tampil di final SEA Games dan kalah dari Vietnam waktu itu. Tapi Vietnam sudah dia kalahkan sekarang di semifinal. Sehingga tidak ada alasan untuk Coach Indra Safri untuk tidak menang lawan Thailand. Apalagi memang catatan tadi 23 kali main kita 15 kali kalah. Tapi secara personal Coach Indra Safri itu punya catatan yang baik lawan Thailand. Jadi 8 kali ketemu dengan Thailand, timnas Indonesia yang dilatih Coach Indra Safri itu bisa menang 5 kali. Oke, good. Berarti kan? Jadi Coach Indra Safri ini seharusnya lebih takut dia ketemu Vietnam daripada Thailand. Karena lawan Vietnam rekornya lebih jelek. Secara pribadi dia melatih timnas ya. Tapi ketika dia melatih timnas dan berhadapan sama Thailand, dia 5 kali menang. Ini komposisi pemainnya atau komposisi timnya sama? Hampir kurang lebih sama. Jadi begini, tahun 2021 kalau tidak salah ada kejuaraan AFF U22 namanya. Di final Indonesia ketemu Thailand. Pelatihnya Coach Indra Safri dan kita bisa mengalahkan Thailand dan kemudian kita menjadi juara Asia Tenggara. Saya pikir memori itu harus diulang malam ini, euforia itu harus diulang malam ini. Apalagi ini harapan semua bangsa, seluruh anak bangsa berharap kita mengulangi sukses 2021 dan ini merupakan awal kita ingin membangun lagi kejayaan sepak bola kita ke depan. Secara materi tim juga saya lihat cukup bagus ya, cukup berimbang walaupun memang Thailand tetaplah Thailand gitu loh dengan pemain-pemain luar biasanya. Mereka mempunyai 2 orang pemain yang sekarang berkiprah di Eropa yang hari ini tampil. Kemudian pemain-pemain lokal mereka juga sudah terbiasa tampil di level Asia. Tampil bersama klubnya di kompetisi Champions Asia maupun di Liga Thailand yang kita kenal merupakan liga terbaik di Asia Tenggara. Jadi untuk mental bisa dikatakan mereka lebih unggul? Ya, secara mental mereka cukup kuat ya, karena terbiasa dengan pertandingan skala internasional, pertandingan yang level tinggi. Tapi jangan lupa juga Indonesia punya Marcelinus Fernando. Sayangnya memang Arhan harus absen ya, karena saya pikir Arhan salah satu pemain penting di timnas Indonesia. Lini belakang ya? Lini belakang di bek kiri. Dia adalah pemain yang mobile untuk menyerang dan bertahan. Tapi saya kira Coach Indra Safri sudah punya alternatif. Kira-kira siapa yang bakal menutup lubang yang ditinggalkan Arhan malam ini. Tapi di malam partai final ini memang skill kemampuan pemain itu sudah menjadi nomor 2. Tapi nomor pertamanya adalah mentalitas. Mental lagi ya, mau nggak mau ya. Bagaimana mental pemain-pemain Indonesia momok untuk mengalahkan Thailand itu selalu yang harus dikuatkan. Karena memang selalu kita belum bertanding udah kalah duluan dalam tanda kutip dengan Thailand. Ini yang harus dibenahi.
Dan ini yang harus terus ditekan, dipush oleh Coach Indra Safri dan para asistennya. Para asistennya ini pemain legend semua ya, Iya, iya, iya. yang sudah sering berhadapan dengan timnas Thailand ya. Ada Kurniawan Dwilianto, Bima Sakti, Sahari Gultom, Yen Tumena. Ini pemain-pemain legend yang sudah sering sekali ketemu Thailand. Iya, iya. Kita berharap asisten-asisten ini bisa memberikan suntikan Support. motivasi kepada anak-anak di lapangan, karena mereka tahu betul bagaimana anak-anak ini bertarung ketika menghadapi partai final melawan Thailand lagi, yang merupakan musuh bebuyutannya kita saat ini. Saya pikir ini momentumnya untuk kita ambil kali ini dari Thailand, yang selama ini memang kita agak sedikit keteteran nih antara Thailand dan Vietnam kita. Pokoknya dua musuh bebuyutannya musuh sebenarnya kan bebuyutan. Thailand sama Vietnam. Kita selalu bermasalah di mental setiap menghadapi dua tim ini. Kita bisa hajar Malaysia, bisa ngajar Singapura, Myanmar, Kamboja, tapi ketika ketemu Vietnam, Thailand berubah. Untungnya di pertandingan semifinal kemarin ya kerja keras, mentalitas dan sedikit keberuntungan berpihak kepada kita, akhirnya kita bisa mengalahkan Vietnam. Dan itu kita berharap berlanjut hari ini dengan dukungan hampir 300 juta bangsa Indonesia. Tentunya, yang juga ikut ke Kamboja menonton, memberikan support kepada timnas ya. Ke Kamboja jadi mahal ya. Bukan hanya habis juga mahal. Berarti kan kalau misalnya kita belajar dari strategi perang gitu ya, before you conquer your enemy, you have to conquer yourself. Ini yang harusnya menjadi sebuah pepatah atau katakanlah mentalitas bagi teman-teman timnas malam hari ini ya Bang Effendi ya. Oh iya pasti, dan itu pasti sudah akan berkali-kali saya tahu Coach Indra Safri, saya tahu Coach Kurniawan Dwilianto, mereka sangat paham teori berperang di lapangan hijau. Yang paling pasti adalah pemain-pemain timnas harus mengenali kemampuan diri mereka, mengenali kemampuan tim mereka, dan mereka juga harus mengenali siapa lawan mereka sebagai pemain Thailand. Kalau misalnya kita bicara mengenai Thailand nih, lagi-lagi ini kita bicara mengenai di atas kertas begitu ya, dan juga keunggulan yang dimiliki oleh Thailand begitu, dan yang harus katakanlah lubang yang ditinggalkan oleh Arhan Pratama ini kan berarti harus ditutup nih Bang Effendi. Kira-kira kalau dari kacamata Bang Effendi, strategi seperti apa yang mungkin akan dimainkan oleh teman-teman timnas malam hari ini? Seperti saya katakan tadi, Thailand tetaplah Thailand, sebuah negara kuat di Asia Tenggara. Mereka punya pemain yang komplit di semua lini, bertahan, tengah atau menyerang. Tapi harus diingat, di dalam fase grup mereka tidak menang full ya. Mereka menang 3 kali, seri 1 kali dengan Vietnam. Dan mereka ada juga kebobolannya. Jadi nggak terlalu masif. Pertahanan mereka masih bisa dijebol ternyata. Berarti cuman memang penyerangan kita nih harus kita maksimalkan ya. Cuman memang penyerangan mereka juga luar biasa ya. Kalau kita lihat Terasak Poipimai itu pemain Buriram United yang sudah berbiasa main di level Liga Champion Asia, tetap harus diperhatikan dan menjadi momok yang paling berbahaya di Thailand. Dia sudah mencetak 4 gol di fase penyisian dan semifinal. Kemudian mereka juga punya pemain yang mentas di Liga Eropa. Itu Achitpol Kiriram. Dia main di salah satu Liga Jerman. Ini juga harus diperhatikan oleh barisan pertahanan Indonesia. Dan Indonesia hari ini sebenarnya tampil cukup memuaskan. Apa yang selama ini menjadi PR besar yaitu finishing maupun gol, sekarang sudah lumayan teratasi. Kita mencetak 16 gol ya selama penyisian. Dan kita cuma kebobolan 1 dan kita clean sheet 4 pertandingan, artinya tidak kebobolan 4 pertandingan. Dan secara pertahanan Indonesia cukup bagus sekarang, meningkat. Saya berharap Dewangga, terus Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa menjaga gawangnya dari serbuan-serbuan pemain Thailand ini. Kemudian di sisi penyerangan, Fajar Fatur Rahman, Ramadan Sananta dan Witan Sulaiman. Ini trio yang sekarang paling ditakuti di level SEA Games ini. Kita berharap mereka fit karena kondisi fisik pemain memang sangat berpengaruh. Mereka main 2 hari 3 hari sekali, jadi harus dijaga fit. Kalau tidak, stamina, endurance-nya juga ya. Apalagi mereka baru main habis-habisan lawan Vietnam. Kita berharap final ini tidak menjadi anti klimaks buat mereka. Justru di sini puncaknya. Dan mereka tumpahkan semua stamina, semua kekuatan mereka di malam final ini, termasuk ambisi dendam di dalam hati juga harus. Karena ada dendam luar biasa kita ketika kita lolos ke final SEA Games 2019 gagal. Apalagi Coach Indra Safri sendiri yang mengalami hal itu malam ini ternyata beliau menjadi pelatih timnas SEA Games
di kesempatan kali ini. Karena dendam itu harus dibayar tuntas ya Bang Effendi. Mudah-mudahan dendam Malam ini hari ini ada di hati Betul, jadi semua motivasi pemain, terbesar. pelatih, sehingga pelatih juga bisa memikirkan hal apa yang secara cepat merubah permainan, bila mana jelek Oke. bisa cepat bertransisi menjadi bagus lagi. Oke. Dan memang mentalitas dan semangat menjadi kunci Ayo, buat guys. kemenangan malam ini. Guys, come on, kita bisa ya. Mungkin terakhir Bang Effendi, prediksi skor dong. Pertandingan akan ketat, saya pikir skornya juga tidak akan jauh-jauh. Mungkin kita Indonesia bisa menang 1-0 atau 2-1, berharap. Saya aminkan, masyarakat Indonesia aminkan bersama, amin ya Tapi robbal alamin. Jangan kaget dan harus bersiap-siap Iya, pertandingan masuk ke fase adu penalti. Fase adu penalti. Nah, kalau fase adu penalti, Ya, ya mau nggak mau kita harus harus mentalnya lebih kuat lagi. itu yang menjadi Ya, sebuah apa ya tentu namanya? lebih menarik, dan kita lihat secara kesiapan mentalitas memang ya Thailand secara mental saya katakan tadi udah lebih matang, tapi Indonesia punya efek kejut. Orang tidak menyangka kita bermain 10 orang bisa ngalahin Vietnam. Itu juga menjadi ya kadang-kadang kalau misalnya Dewi Fortuna bisa Iya. berpihak kepada kita malam hari ini, segala ketidakunggulan atau katakanlah bukan kerugian ya maksudnya disadvantage yang kita punya gitu di atas kertas bisa dikembalikan seperti itu. Karena namanya olahraga yang di lapangan hijau, kayak roda berputar, bisa di atas, bisa di bawah, bisa berubah. Argentina bisa juara setelah 32 tahun. Indonesia juga harus bisa juara setelah 32 tahun. Tolong disamakan seperti itu, karena kalau misalnya terjadi malam hari ini bikin headline beritanya juga enak. Baik, Bang Effendi, thank you, terima kasih banyak atas insight-nya, prediksinya, dan tentunya doa untuk teman-teman Timnas Garuda yang mungkin butuh tidak hanya support moral dari teman-teman yang sudah ada di Kamboja, tetapi kita juga warga negara Indonesia yang menontonnya bersama di layar kaca. Teman-teman, good luck semuanya, doa dari Bang Effendi, doa dari saya, doa dari kita semuanya. Amin. Kita bisa menghasilkan medali emas pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Bang Effendi atas Sama-sama. waktunya. Kita ketemu lagi Mohon di lain doa. kesempatan. Kita doakan tentunya. Selamat sore Bang Effendi, sehat selalu, sampai jumpa.